Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil, salam seimbang, agar hidup kita jasmani dan rohani senantiasa bisa menempati tempat yang pas. Bapak Ibu sekalian, semoga saja kemuliaan, keberkahan, kemanfaatan senantiasa diberikan kepada kita, terutama keselamatan jasmani maupun rohani, serta tepatnya kita dalam memahami atau menjalankan segala hal sesuatunya. Terlebih daripada itu, mudahkan saja segala aktivitas kita menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, akan melanjutkan kajian kita, penyampaian kita terkait dengan ilmu pitung, ilmu perhitungan yang dipakai oleh orang Jawa. Saya sebagai orang Jawa perlu untuk menyampaikan ini untuk menghindari adanya kesalahpahaman, supaya tidak ada lagi cacian, penghinaan, apalagi sampai menyesat-nyesatkan. Tugas kita adalah menjelaskan, soal mereka paham atau tidak paham urusannya beda sudah. Nah gitu. Yaitu pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan kalimat tentang petung Jowo, ya, terkait setelah kemarin kita bahas Hana Caraka Data Sawala pada jayanya yang telah melahirkan Wasesa Segara dan Tunggak Semi. Sekarang kita akan melanjutkan kenapa sampai ada kata-kata Satria Wibawa dan Satrio Wirang dalam ilmu perhitungan Jawa, yang kemudian diyakini apabila ada orang yang lahir kalau jatuh pada perhitungan Satria Wibawa, maka dia akan menjadi orang yang baik. Kalau dia jatuh pada ilmu perhitungan Satrio Wirang, maka dia akan menjadi orang yang selalu dan senantiasa menanggung rasa malu. Nah ini apa asal usulnya kok ada kalimat tersebut? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada waktu syariatnya Nabi Adam, ya, pada waktu itu ketika Adam bersyariat dalam pernikahan antara anak-anaknya adalah tidak diperbolehkan menikahkan anaknya dengan saudara kembarnya atau satu bobotan. Oleh karena itu, Habil sebagai orang yang terlahir dengan kembaran Labuda, sementara Kobil yang lahir dengan kembaran Iklima itu harus disilangkan. Artinya kembaran Kobil menjadi pasangan atau menjadi dijodohkan dengan Habil, dan Habil pasangannya dijodohkan dengan Kobil yang bernama Labuda. Nah ini jadi istilahnya nikah silang gitu. Ini syariatnya Nabi Adam, tidak boleh ya menikah dengan satu bobotannya atau dengan kembarannya. Nah ini dikarenakan ya, Labuda ini kembarannya Habil ini tak secantik Iklima. Nah, kalau Iklima ini yang pasangannya Kobil ini agak lebih cantik lah, riwayatnya begitu. Maka Kobil pun menolaknya, ya. Dia iri pada Habil. Atas kejadian itu keduanya diperintahkan untuk membuat kurban atas nama Allah. Nah ini banyak riwayat ya, adanya asal atau masalah kronologis yang menjadikan Habil dan Kabil ini membuat kurban ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan karena masalah pernikahan ini ya, masalah perjodohan ini. Ada pula yang meriwayatkan terjadinya perbuatan atau suguhan kurban terhadap Allah ini awalnya adalah karena Habil ini jadi pengembala hewan, binatang ternak, sementara Kobil ini jadi petani. Kobil merasa lebih dari saudaranya ya, karena lebih merasa bermanfaat telah menghidupi keluarganya. Di sisi lain Habil tidak merasa itu sebenarnya, tapi dia merasa sama, tetapi si Kobil ini dia merasa terhina. Nah akhirnya terjadilah iri dengki untuk membuktikan mana yang terbaik antara Kobil dan Habil. Maka Allah memerintahkan melalui Nabi Adam untuk membuat kurban, yang intinya adalah untuk mengetahui
akan keikhlasan, ketulusan aktivitas perbuatan mereka. Nah gitu. Jadi makanya ini menjadi peringatan bagi kita, ya. Saya pernah mengatakan, apalah artinya Anda beramal ibadah kalau tidak disertai dengan ketulusan, keimanan dan keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan apalah artinya kita berbuat maksiat kalau senantiasa diiringi dengan taubat. Nah ini. Jadi kita harus betul-betul menyadari akan hal itu. Nah, setelah diperintahkan untuk membuat kurban antara Qabil dan Habil ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang diterima kurbannya yaitu kurbannya si Habil, sementara kurbannya daripada Qabil ini tertolak dikarenakan Habil ini ikhlas, tulus karena Allah, bebas daripada kedengkian dan hasud. Nah, sementara ya, diri Qabil, ya, pada diri Qabil ini ketika melaksanakan kurban tersebut, dia itu ingin dipuji, ingin diakui, bahkan dalam hatinya ada niatan untuk merendahkan saudara tuanya yaitu Habil. Nah, ini jadi peringatan bagi kita semua. Inilah menjadi pengajaran bagi kita dalam kehidupan kita, ya. Jangan sampai kita berbuat baik karena ingin menghinakan yang lainnya. Ini kadang-kadang kita tidak sadar. Nah, harusnya kita berbuat baik atau berbuat apapun itu jangan kita timpakan untuk menghinakan, untuk merendahkan yang lainnya. Melainkan satu kewajiban pribadi kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa senantiasa diiringi dengan keikhlasan, ketulusan, ya. Nah ini, sehingga amal ibadah kita nyampe wusul kepada Sang Pencipta. Maka oleh karena hal yang demikian, ya, kurban si Habil ini diterima, sementara Qabil kurbannya itu ditolak. Memuncaklah akan kedengkian si Qabil yang kemudian membunuh saudara tuanya yang bernama Habil. Nah ini. Kemudian untuk menjaga kebenaran dan persaudaraan, maka Habil terkenal, ya, karena wafatnya atau meninggalnya Habil ini dengan ketulusan, keikhlasan, di hatinya tidak ada namanya permusuhan, maka dia dijuluki oleh orang Jawa dengan sebutan Satria Wibawa. Nah ini. Jadi orang yang ngalah itu belum tentu kalah, Rek. Ya, orang yang ngalah itu belum tentu kalah. Ngalah tapi untuk menang. Itu wataknya Satria Wibawa. Nah gitu. Artinya kesatria yang mempunyai tekad baik dan kesabaran. Ini Satria Wibawa. Senantiasa niat dan tekadnya itu baik, juga diiringi dengan kesabaran ketika menghadapi berbagai persoalan. Nah, dan oleh karenanya walaupun Qabil itu tetap hidup, akan tetapi sepanjang hidupnya akan senantiasa menanggung rasa malu dan menanggung noda dosa yang telah dilakukannya, yaitu dengan membunuh saudaranya sendiri karena kedengkiannya, karena hasudnya, karena takabur dan sombongnya yang senantiasa ingin dipuji dan diunggulkan. Nah, maka orang Jawa memberi gelar kepada si Qabil ini dengan sebutan, dengan isyarat Satrio Wirang. Nah, artinya kesatria yang perbuatannya senantiasa menanggung malu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, yang pertama yaitu Waseso Segoro, ya, yang asalnya adalah Waseso Purbo, ini menunjukkan wafatnya keluarnya Adam dari sorga turun ke dunia. Berakhirnya itu disebut dengan Waseso, mengawali di dunia disebut dengan Purbo yang kemudian diganti dengan Segoro karena dunia ini seperti samudra, seperti segoro, yang kemudian dilanjutkan dengan Tunggak Semi. Tunggak Semi, tunggak itu melambangkan Nabi Adam, seminya itu menunjukkan anak cucunya si Qabil dan Habil termasuk kita juga. Kemudian di antara Qabil dan Habil ini saling bunuh membunuh, ya,